Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Masih dengan saya Rita. Kali ini saya akan membahas mengenai pola makan di bulan Ramadan. Karena sering yang menanyakan sama saya pada saat buka puasa apa yang dimakan, pada saat sahur apa yang dimakan gitu. Sebenarnya saya sudah bahas di video yang Marhaban ya Ramadan, di linknya ada di atas ini ya. Ini sudah saya bahas sekilas. Cuman di sini biar saya detailkan lagi apa yang saya konsumsi di bulan puasa, selama bulan puasa atau bulan Ramadan, buka dan sahurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada saat berbuka puasa, saya wajib yang pertama yaitu minum air putih hangat. Nah, jadi buka puasa saya itu dengan air putih hangat. Berikutnya saya makan kurma. Nah, kurmanya ganjil sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. 1, 3, 5, 7. Saya seringnya 1 atau enggak 3 butir dari kurma. Berikutnya yang ketiga, saya minum smoothie ataupun jus ataupun coklat ataupun minuman yang seperti minuman yang sudah saya buat sini. Ini minuman yang ada di bulan puasa. Paling simpelnya mungkin air kelapa muda. Nah, itu juga saya jadikan minuman, salah satu pilihan minuman. Nah, itu minuman yang kedua setelah saya makan kurma. Kalau misalnya memang masih lapar, saya akan makan cemilan. Nah, cemilan yang bisa teman-teman lihat juga di playlist cemilan ini, ataupun misalnya saya sebutkan aja olahan ubi, olahan singkong dari labu. Nah, kita buat jadi bubur ataupun kita buat jadi pai, misalnya pai ubi, kita buat bakpia ubi juga bisa. Itu saya makan 1 ataupun 2 karena 2 aja itu sudah kenyang. Nah, itu saja makanannya. Kalau memang mau protein, saya biasanya proteinnya dari ikan. Ikannya saya panggang ataupun saya buat asam manis. Nah, ikan asam manis saya makan hanya 1/4 ataupun yang kecil mungkin bisa habis 1 gitu. Tapi ini enggak selalu ada. Yang selalu ada itu 4 hal. Air putih hangat, kurma, smoothie, jus ataupun minuman apapun yang bisa menambah energi. Yang keempat, cemilan yang ada karbonya. Berikutnya saya akan menunaikan ibadah sholat maghrib dan tarawih pastinya. Kalau misalnya udah selesai tarawih, kalau saya lapar, saya makan buah potong ataupun buah pisang aja, ataupun ngambil lagi cemilan kayak bakpia misalnya, bakpia ubi 1 ataupun 2. Terus saya minum air putih dan sebelum tidur saya akan minum VCO. Itu juga saya wajibkan ke diri saya minum VCO sebelum tidur. Kalau nggak ada VCO bisa juga minyak zaitun, salah satu dari kedua itu. Nah, itu rutinitas pola makan dari buka puasa sampai dengan sebelum tidur. Yang tadi cemilan sebelum tidur itu kalau lapar aja. Kalau nggak lapar saya nggak ngemil lagi, tapi saya langsung minum minyak zaitun ataupun VCO langsung tidur. Oke, bagaimana persiapan untuk sahurnya? Kita simak berikut ini ya. Nah, kalau tadi saya sudah bahas menu pada saat saya berbuka puasa. Sekarang saya akan bahas menu pada saat saya bangun dari tidur di 1/4 malam ya. Jadi setelah bangun tidur saya biasakan juga minum air putih hangat. Ini bukan hanya di bulan puasa, di hari-hari biasa juga sama. Jadi bangun tidur saya minum air putih hangat. Nah, setelah minum air putih hangat, saya persiapkan jus atau smoothie, sayur dan buah. Kalau mau ditambah kurma juga boleh atau selai kurma. Kalau tidak ya sayur dan buah. Sayurannya bisa pokcoy, bisa selada, bisa romen, bayam, dan yang teman-teman suka saja sayurannya. Buah-buahannya di mix, bisa pisang, bisa nanas, buah naga, dan buah-buahan yang lainnya yang teman-teman suka juga. Jadi diusahakan beda-beda setiap harinya smoothie-nya. Kalau tadi buka puasanya smoothie-nya pisang, pada saat sahur kita bisa ganti dengan nanas misalnya. Jadi biar vitaminnya kita dapat juga banyak dari berbagai macam buah. Oke, tadi air putih hangat, terus jus ataupun smoothie. Ataupun kalau mau lebih simpelnya saya juga bisa minum coklat panas saja. Nah, coklat panas, coklat murni yang masih rasanya pahit, kita tambahkan selai kurma untuk kita jadikan coklat panas. Nah, itu juga bisa karena coklat ini bisa menjaga kita tetap kenyang seharian insya Allah. Nah, berikutnya saya juga
makan kurma. Kurmanya juga ganjil, bisa jadi 1, 3, 5, keseringannya 1 ataupun 3. Kalau saya cuma minum coklat, biasanya saya makan kurmanya bisa nyampe 5 karena saya nggak makan cemilan lagi biasanya. Berikutnya saya akan tambahkan cemilan. Cemilan tadi bisa misalnya cemilan yang kita gunakan atau kita makan pada saat berbuka tadi. Kalau berbuka tadi kita makannya bakpia misalnya, pada saat sahur kita bisa makan bakpia lagi 2 aja, 2 ataupun 3 itu sudah cukup. Kalau bagi saya ya, sudah kenyang itu. Yang terakhir saya juga tetap minum VCO ataupun zaitun. Nah, ini juga sebagai penguat kita pada saat proses berpuasa dari pagi sampai sore. Jadi menunya di sahur, saya rekap lagi ya, air putih hangat, terus ada jus ataupun smoothie, ataupun coklat panas, terus ada cemilannya, ada kurmanya, ada minyak zaitun. Kalau mau ditambah lagi, boleh ditambah protein, misalnya dari orek-orek telur, ataupun telur rebus. Kalau memang sempat manggang ikan, tapi kalau memang nggak sempat ya udah nggak makan ikannya itu. Ataupun kacang-kacangan juga boleh. Tempe misalnya juga bisa. Protein yang kita bisa dapat nggak harus dari hewani, bisa dari protein nabati. Nah, itu pola makan saya selama bulan Ramadan dari sahur dan berbuka puasa. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan menu-menunya sesuai dengan pilihan teman-teman itu. Jadi usahakan kita jangan terlalu sibuk dengan mempersiapkan makanan. Jadi yang simpel-simpel aja supaya kita lebih banyak waktunya untuk beribadah. Misalnya zikir, baca Al-Quran, sholawat, sholat sunnah juga kita tambah lebih banyak gitu ya. Supaya ibadah puasa di bulan Ramadan ini semakin lengkap dan pengampunan dosa untuk kita semuanya. Minta maaf mungkin kalau ada salah-salah hal-hal yang saya sampaikan. Semoga ampunan yang Allah berikan di bulan puasa ini diberikan untuk kita, Allah menerima permohonan ampunan dari kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan share kepada pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan semakin nikmat ibadahnya dan selalu bisa bersyukur kepada Allah apapun yang Allah berikan untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.